Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita membahas instalasi air bersih di rumah Anda. Jadi langsung saja, ini ada dua model. Nah, model yang pertama adalah seperti ini ya, seperti ini. Jadi dari sumber air, sumur atau sungai atau apapun itu ya, masuk ke pompa air. Nah, pompa air masuk ke toren, toren masuk ke pompa dorong. Nah, pompa dorong masuk ke dapur, kamar mandi, atau pekarangan ya, atau ya ini bisa masuk ke water heater juga. Mari kita bahas detailnya satu persatu. Jadi dari sumber airnya, pertama sumber air kalau kita dari sumur pasang foot valve. Foot valve itu ada di video saya sebelumnya. Nah, jadi dari sini masuk ke pompa air. Nah, pompa air ini hidup matinya itu tergantung dari radar ini yang ada di toren ini, toren. Nah, jadi ketika dia toren itu penuh, dia itu akan mati. Ketika dia itu torennya masuk ke pelampung yang kedua, maka pompanya akan hidup sehingga akan mengisi sendiri gitu ya. Ini masuk ke sini ke toren. Nah, toren ini posisinya harus lebih atas ya, di atas kan. Jadi kalau rumah satu tingkat 3 meter, ya torennya itu di 3 meter atau 4 meter lah seperti itu. Nah, dari sini pompa masuk ke inlet. Nah, outlet dari toren ini masuk ke pompa dorong. Nah, di pompa dorong ini, pompa dorongnya ini mempergunakan flow switch. Flow switch. Jadi flow switch itu ketika ada aliran, nah dia itu otomatis akan nyala sendiri. Gitu, akan nyala pompanya ya. Akan nyala. Nah, dari sini masuk ke dapur, masuk ke kamar mandi, atau masuk ke pekarangan buat bersihin mobil, kendaraan atau apa gitu ya. Nah, juga masuk bisa ke water heater. Nah, dari water heater ini masuk ke kamar mandi gitu ya. Kenapa memakai flow switch, memakai pompa dorong supaya water heaternya nyala dan juga air yang masuk ke outlet yang di kamar mandi atau dapur itu airnya akan deras gitu ya, akan kencang. Nah, terus kita masuk ke model yang kedua. Model yang kedua itu seperti ini. Jadi dari sumber air, sumur atau sungai itu apa ya, seperti itu masuk ke pompa air. Nah, dari pompa air ini langsung ke instalasi. Ada pekarangan, dapur, kamar mandi atau apapun, terus water heater. Nah, di ujungnya itu di sini ada toren, ada toren ya di ujungnya. Nah, sekarang kita bahas secara detail satu persatu. Pertama dari sumur. Kalau dari sumur sama seperti ini, di bawahnya ada foot valve. Nah, masuk ke pompa air. Nah, pompa airnya ini harus mempergunakan yang pressure switch. Nah, pressure switch ini dia nyala ketika 1 sampai 2 bar ya. Nah, jadi ketika 1 bar dia itu mati. Nyala, maaf. Mati. Nah, ketika 2 bar dia nyala. Dia off. Ini on. Jadi rentan kerjanya itu di sini gitu ya. Tuh. Nah, dari sini kalau pompanya belum ada valve-nya gitu ya, pasang cek valve. Di sini cek valve. Nah, dari sini langsung masuk ke outlet, ke pekarangan, ke dapur atau ke kamar mandi. Nah, langsung masuk juga ke water heater. Water heater ini bisa nyala soalnya di sini pressure yang terbentuk di jaringan kita ini yang sistem model kedua ini adalah 1 sampai 2 bar sehingga water heater ini juga akan hidup ya. Nah, dari sini masuk ke toren. Nah, masuk ke toren ini. Nah, ini karena ini jaringannya satu pipa gitu ya, hanya satu pipa. Nah, ini masuk ke inlet. Nah, ini di sini dipasang valve ya. Valve-nya ada di video saya sebelumnya. Jadi valve ini untuk apa? Jadi ketika dia penuh, dia akan menutup otomatis. Nah, terus yang di outletnya, di sini ada cek valve. Cek valve jadi satu arah. Dia itu hanya ngebuka ke arah ke sebelah sana ya, sebelah sana. Tapi kalau ke sini dia nggak bisa gitu. Nah, jadi ini toren posisinya juga harus di atas juga gitu ya. Nah, kelebihan dari model ini dia itu pressure-nya akan kejaga 1 sampai 2 bar. Nah, sekarang kita contoh kasus ketika listrik mati. Kalau yang di model pertama ini akan tertampung di sini. Gitu ya. Air itu ketika dia penuh, dia otomatis ini akan mati ya, tidak akan masuk. Nah, masuk air, nah otomatis akan menggunakan di sini. Air yang dari sini dia akan free flow masuk ke sini terus. Ya, masuk sini. Nah, kalau yang di model yang kedua, ketika pompa air ini mati, listrik mati, maka otomatis dia akan masuk dari sini. Jadi arahnya yang pertama ke sana,
ke sebelah sini. Nah, dia akan berubah, akan ke arah sini. Gitu. Seperti itu. Gitu ya. Jadi dia akan dua arah gitu di satu saluran ini. Nah, itu. Jadi kalau yang model 2 seperti ini, yang model 1 seperti ini. Tapi kebanyakan yang kita pasang itu yang model yang pertama ini ya. Setelah saya lihat di rumah-rumah, orang-orang itu banyak yang model 1. Nah, apabila ada pertanyaan, silahkan komen di bawah gitu ya untuk detailnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.